Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini, saya Dini Adelia Lestari akan membahas materi tentang strategi pemecahan masalah. Wow, gimana ya strateginya itu untuk memecahkan masalah? Yuk langsung saja kita simak videonya. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Terima kasih. Menebak. Siswa akan belajar bahwa dalam beberapa masalah, tebakan yang bagus adalah cara untuk memulai membuat rencana pemecahan masalah karena tidak ada cara yang lain. Siswa akan menemukan bahwa strategi menebak dan mengecek berbeda dari perkiraan dalam memecahkan masalah. Perkiraan membantu untuk menilai solusi yang ditemukan dengan menggunakan strategi perkiraan. Dua orang anak sedang membawa ikan mereka ke pameran binatang peliharaan di sekolah. Emily berkata kepada Sarah, "Beri aku satu ikanmu dan aku akan mempunyai ikan sejumlah sama seperti yang kau punya." Mereka berjalan agak cepat dan Sarah berkata kepada Emily, "Beri aku ikanmu satu dan aku akan mempunyai ikan dua kali punyamu." Berapa banyak ikan yang dipunyai oleh masing-masing anak tersebut? Dari soal tersebut kita dapat menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan dua persamaan dalam dua variabel. Kita misalkan X adalah ikan Emily, Y adalah ikan Sarah. Maka Y dikurang 1 sama dengan X tambah 1 persamaan pertama. Lalu Y tambah 1 sama dengan 2 dikali X kurang 1 persamaan kedua. Dari persamaan 1 kita peroleh Y sama dengan X tambah 2. Maka substitusikan ke dalam persamaan 2. Substitusikan dalam persamaan 2, yaitu X tambah 2 tambah 1 sama dengan 2 X kurang 1. Maka X tambah 3 sama dengan 2X dikurang 2. Maka 5 sama dengan X dan 7 sama dengan Y. Jadi Sarah mempunyai 7 ikan dan Emily mempunyai 5 ikan. Karena Emily kita misalkan X dan Sarah kita misalkan Y. Tentu saja penyelesaian ini tergantung dari siswa mampu menyelesaikan dua persamaan dalam dua variabel. Karena bagi sebagian siswa ada yang masih merasa kesulitan sehingga kita menggunakan strategi menebak siswa secara bijak dan mengujinya. Dapat diketahui bahwa dari perbedaan satu ikan jumlahnya harus menjadi kecil. Kita tebak awalnya adalah 3 dan 5. Kemudian jika Sarah memberikan satu ikan kepada Emily, mereka akan mempunyai masing-masing 4 ikan. Selanjutnya, jika Emily memberikan satu ikan kepada Sarah, dia punya 6 dan Emily punya 2, yang mana 3 kalinya. Mari kita tingkatkan gizi kita menjadi 4 dan 7. Maka jika Sarah memberikan satu ikan kepada Emily, dia punya 5 dan Sarah punya 6. Lagi-lagi tebakan ini kurang bagus. Mari kita coba untuk 5 dan 7. Jika Sarah memberi satu ikan kepada Emily, mereka masing-masing mempunyai 6 ikan. Jika Emily memberi satu ikan untuk Sarah, dia punya 8 dan Emily punya 4. Tepat 2 kalinya. Jadi jawabannya adalah Sarah punya 7 ikan dan Emily punya 5 ikan. Membuat tabel. Tabel terdiri atas baris dan kolom yang menunjukkan hubungan variabel dalam sebuah masalah. Seringkali satu kolom atau baris berisi peristiwa yang natural seperti 1, 2, 3. Data yang dimasukkan dalam tabel seringkali menunjukkan urutan yang berulang dan pemahaman terhadap pemasukan data dapat menjadi awal untuk memecahkan masalah. Soal membuat tabel.
Di dalam suatu pembelajaran matematika yang menggunakan metode diskusi, kelas dibagi ke dalam 5 kelompok, yaitu kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Setiap wakil kelompok diminta untuk menyajikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Budi menyajikan pertama kali dan Tia menyajikan laporannya yang terakhir. Sedangkan Rudi menyajikan laporannya lebih dahulu dari Tia. Ani melaporkan setelah Budi, tetapi sebelum Rudi dan Andi mendapat kesempatan pada urutan ketiga. Berada di kelompok berapakah Rudi? Dari soal tersebut, kita dapat menemukan solusinya melalui tabel. Di sini sudah ada tabel kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nah, dari soal tadi mengatakan Budi menyajikan pertama kali, berarti Budi di kelompok 1. Lalu, Tia menyajikan laporannya yang terakhir, berarti Tia kelompok 5. Sedangkan Rudi menyajikan lebih dahulu dari Tia, berarti Rudi di kelompok 4. Ani melaporkan setelah Budi, tetapi sebelum Rudi dan Andi, berarti kelompok 2 Ani dan kelompok 3 Andi. Maka dapat kita ketahui kelompok 1 Budi, kelompok 2 Ani, kelompok 3 Andi, kelompok 4 Rudi, dan kelompok 5 Tia. Menggunakan pola. Matematika merupakan konsep yang teratur dan memiliki pola yang tetap, sehingga beberapa masalah matematika pasti akan mengandung pola-pola yang kemudian dapat dikembangkan menjadi konsep matematika yang utuh. Oleh karena itu, harus diteliti permasalahannya dan menyatakan pola tersebut untuk membentuk konsep matematikanya. Penggunaan pola adalah dominan dalam pembelajaran matematika. Pola dapat memudahkan kita untuk merumuskan aturan dan memprediksi hasil. Baik, di sini terdapat soal dengan menggunakan pola. Soalnya tentukan jumlah dari 20 bilangan ganjil yang pertama. Kita ketahui bilangan ganjil ke-20 adalah 39. Maka kita menjumlahkan bilangan ganjil tersebut mulai dari 1, 3, 5 hingga 39. Kita menjumlahkannya tidak perlu dengan manual atau memakai kalkulator. Sekarang kita mencatat bahwa dari bilangan pertama dari bilangan ke-20 adalah 1 ditambah 39 ditambah bilangan ke-20 yaitu 39. Hasilnya yaitu 40. Jumlah dari bilangan kedua dan bilangan ke-19 juga sama. Kita jumlahkan bilangan kedua hingga bilangan ke-19 yaitu 3 ditambah 37 sama dengan 40. Ternyata hasilnya juga sama. Dalam hal ini mensyaratkan berapa banyak penjumlahan yang membentuk bilangan 40 tadi. Oleh karena itu, ada 20 bilangan yang kita cari. Inilah dia 20 bilangannya. Maka, kita memiliki 10 pasangan seperti tadi. Satu pasangannya dengan 39, 3 pasangannya dengan 37, begitu dengan seterusnya. Kemudian, untuk mendapatkan jawabannya kita kalikan. Ada 10 pasangan, kita kalikan saja. 10 dikali 40 sama dengan 400. Begitulah hasil dalam menggunakan pola yang ini. Selanjutnya kita menggunakan pola dengan menggunakan tabel. Baik, bentuk pola berikutnya kita dapat menguji masalah atau pertanyaan tadi dengan melihat pola yang berbentuk, yaitu berbentuk tabel. Akan tetapi dalam cara yang berbeda. Nah, di sini terdapat tabel mulai dari bentuk penjumlahan, banyak bilangan yang dijumlahkan, dan jumlah. Bentuk penjumlahan isinya yaitu bilangan ganjil hingga bilangan ganjil ke-20. Tadi dimulai dari bilangan 1. Maka banyak bilangan yang dijumlahkan 1 dan jumlahnya juga 1. Lalu bilangan ganjil 1
ditambah bilangan ganjil selanjutnya yaitu 3, maka banyak bilangan yang dijumlahkan yaitu 2, jumlahnya 4. Bentuk penjumlahan dari 1, 3, bilangan ganjil seterusnya yaitu 5, maka banyak bilangan yang dijumlahkan yaitu 3 dan jumlahnya 9. Begitu seterusnya dari 1, 3, 5, 7, banyak bilangan yang dijumlahkan yaitu 4 dan jumlahnya 16. Dan 1, 3, 5, 7 hingga bilangan ganjil 9 yaitu banyak bilangan yang dijumlahkan yaitu 5, maka jumlahnya 25. Dari tabel di atas kita dapat melihat atau dapat mengetahui dengan jelas jumlah dari n bilangan ganjil pertama itu yaitu bentuk penjumlahannya 1, banyak bilangan yang dijumlahkan 1, jumlahnya 1. Nah, bisa kita lihat juga banyak bilangan yang dijumlahkan 2, jumlahnya yaitu 4. Maka dapat kita simpulkan yaitu n kuadrat. Dengan demikian, jawaban atas pertanyaan soal tersebut sangat singkat yaitu maka 20 pangkat 2 sama dengan 400. 20 pangkat 2 atau 20 kuadrat sama dengan 400. Hasilnya sama dengan pola yang pertama dan pola yang kedua. Bekerja mundur. Terkadang bilangan terakhir dari sebuah masalah sudah diketahui, namun bilangan awalnya belum diketahui. Karena strategi yang dilakukan adalah membalik operasi untuk menemukan bilangan awalnya. Siswa perlu memahami operasi balik untuk memecahkan masalah dengan strategi bekerja mundur. Soal bekerja mundur. Ibu mempunyai 10 apel, 15 jeruk dan 20 pisang yang akan disajikan dalam beberapa piring dengan komposisi yang sama. Beberapa piring yang harus disediakan ibu. Nah, dari soal di atas mensyaratkan bahwa dalam setiap pisang harus diisi oleh 3 macam buah, yaitu apel, jeruk, pisang. Apel sebanyak 10 dan jeruk sebanyak 15 dan pisang sebanyak 20 dan tidak boleh ada tersisa. Seandainya kita membagikannya dalam piring, kita akan kesulitan menentukan dengan tepat banyak piring yang harus disediakan. Untuk itu, kita harus menyelesaikannya secara terbalik. Kita perlu membagi setiap jenis buah ke dalam beberapa bagian dalam jumlah yang sama, sehingga diketahui apel sejumlah 10 yaitu 2 kali 5 piring dibalik menjadi 5 kali 2. Lalu jeruk sebanyak 15 disajikan dalam 3 kali 5 piring dibalik yaitu 5 kali 3. Lalu pisang sebanyak 20 disajikan dalam yaitu 2 kali 10 piring dibalik menjadi 10 kali 2 piring. Atau sama dengan yaitu 4 kali 5 piring sama dengan dibalik 5 kali 4. Nah, karena banyak piring yang sama untuk setiap 5 jenis buah adalah 5 piring, maka diketahui bahwa penyelesaian yang tepat adalah bahwa harus ada 5 piring yang harus disediakan untuk disajikan. Maka setiap piring harus diisi oleh 2 apel, 3 jeruk, dan 4 pisang. Cara menentukannya kita lihat dari yang angka belakangnya ya, 2, 3, 4. Soal bekerja mundur. Gita membuat beberapa kue. 1/2 bagian kue disimpannya untuk dimakan pada hari berikutnya. Kemudian dia membagi kue yang tersisa kepada 3 saudaranya sehingga setiap anak memperoleh 4 kue.
berapa banyak kue yang dibuat Gita? Dari soal tersebut kita dapat menyelesaikannya dengan cara bekerja mundur. Maka misal kue yang dibuat kita misalkan yaitu A, lalu kue yang disimpan yaitu setengah, maka setengah A. Lalu kue dibagi kepada 3 saudara, masing-masing mendapat 4 kue. 3 saudara masing-masing mendapat 4 kue. Maka setengah A dibagi 3 sama dengan yaitu 4. Maka A kali 1 yaitu A, maka A per 2 dikali 1/3 sama dengan yaitu 4. Lalu A per 6, A kali 1A, 2 kali 3 yaitu 6, maka A per 6 sama dengan 4. Maka A sama dengan 4 kali 6, maka A sama dengan 4 kali 6 yaitu 24. Maka banyak kue yang dibuat Gita yaitu 24 kue. Thank you for watching. Don't forget like, comment, and subscribe. See you to next video.